Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Bima Tarot. Perkenalkan aku Bima, dan kali ini kita akan mencoba membaca, memahami, dan membahas kira-kira apa saja sih yang tindakan-tindakan ataupun hal-hal yang bikin pasangan kamu atau pacar kamu, kalau ini nggak berlaku ke gebetan ya, tapi ya terserah aja sih kalau misalkan mau dilakukan kegebetan. Nah, di sini aku seperti biasa punya 2 deck kartu tarot, dan ini aku juga sambil acak-acak juga lah sedikit-sedikit, dan kira-kira nanti apa sih yang aku ambil 3 kartu aja kali ya, yang bikin dia makin sayang sama kamu, yang bikin dia makin lengket sama kamu, dan pokoknya ya simak aja di video kali ini. Jadi silahkan bayangkan orangnya, terhubungkan orangnya dengan kartu tarot yang ingin kamu pilih. Jadi yang hijau ataupun yang biru. Jadi masukkan bayangan orang itu ke sini ataupun ke sini. Oke ya, udah ya kiranya. Aku mulai dari yang biru dulu ya. Kira-kira apa sih yang mesti kamu lakukan supaya dia makin lengket dan dia makin sayang sama kamu? Di sini aku ngelihat ada oke. Di sini ada Five of Swords. Di sini kartu yang berbicara tentang konflik sebenarnya. Apakah harus melakukan hal-hal yang sifatnya konflik? Yang nggak begitu juga gitu loh. Dan di sini juga ada Six of Wands, ada Emperor. Artinya kalau misalnya digabungin menjadi suatu kombinasi kartu nih, ini ibaratnya kalau misalkan ada masalah gitu loh, ada problem atau ada pertikaian antara kamu sama dia. Jadi jangan jadikan dia orang yang tersudut gitu loh. Dan kalaupun kamu sampai ada pertikaian ataupun berantem gitu ya, jadi di sini aku ngelihatnya kamu juga perlu belajar deh. Di YouTube tuh banyak ada perbedaan yang namanya komplain, ada perbedaan yang namanya kritik. Nah, kalau misalnya kamu sudah mulai paham tuh apa perbedaannya antara komplain dan kritik, jadi di situ kamu bisa lakukan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Kalau misalnya komplain itu kalau nggak salah tuh kayak semacam marah-marah aja gitu loh, tanpa ada suatu kejelasan gitu loh. Tapi kalau misalnya kritik itu kalau nggak salah ya, kritik itu apa hal yang nggak kamu sukai aja gitu loh. Mungkin aku juga lupa ingat sih semacam teori yang harusnya aku pahami ya. Komplain dan kritik itu penting banget. Nah, di sini tuh di Five of Swords ini kamu juga diminta untuk jangan sampai lukai hatinya. Ya mungkin ini terdengar klise ya, tapi ini bicara juga Six of Wands artinya pride. Jadi jangan sampai kamu membiarkan diri kamu secara tidak sengaja mulut kamu terlontar kata-kata di mana itu menyakiti hatinya, yang berkaitan sama pride-nya dia, sama ego diri, sama kepantasan diri, sama prestasi-prestasi apa yang sudah dicapai. Karena ini nggak oke banget gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya selain kita menghindari konflik yang seperti ini, juga kamu juga sering-sering puji dia. Nah, ini kan kartu-kartu yang sifatnya menaikkan harga dirinya, kepantasan dirinya. Kalau misalkan semakin rajin kamu puji, kamu apresiasi hal-hal kecil, nah akhirnya dia makin sayang sama kamu, dan jiwa kepemimpinannya, jiwa ngejagainnya, jiwa ini kalau misalkan memang cowok ya, sebenarnya yang cewek pun juga sama ya. Jadi lebih caringnya, lebih sayangnya, lebih pedulinya itu akan lebih up gitu, lebih naik gitu. Perasaan perasaan sih ya, itunya lah elemen itunya lah gitu, elemen kayak nama grup band ya gitu deh. Jadi sering-sering diapresiasi, karena kalau misalnya sering-sering diapresiasi,
maka jiwa kepemimpinan, jiwa protektifnya, jiwa sayangnya akan tumbuh lagi. Asal kalau bisa ya, di sini juga kayak aku dapat suatu insight, kamu juga jangan banyak ngekang ya gitu lah, jangan banyak ngekang, jangan ngatur begini begitu gitu loh. Kalau misalkan kamu melakukan hal-hal yang kayak gitu ya, kita coba bercermin, kita coba berkaca saat kita saat kita menjadi anak-anak gitu loh, ketika kita dilarang-larang sama orang tua kita, apa sih yang kita alami, apa sih yang kita rasakan? Kita kayak ngerasa ya nggak nyaman kan, kita nggak enak gitu loh. Nah sama ketika kita juga punya pasangan, punya pacar, baik kita ketika kita dilarang-larang sama pacar itu juga rasanya kan nggak enak banget ya. Itu juga berlaku sebaliknya, ketika kamu melarang-larang ataupun menghalang-halangi atau menahan kebebasan ekspresinya, ya itu nanti akan terganggu banget bagi dia. Jadi gitu untuk kamu yang memilih kartu ini. Wow, udah 6 menit. Sekarang yang hijau ya, hijau. Untuk kamu yang memilih warna hijau, ini nih, hal-hal yang bikin dia lengket sama kamu ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan aja yang bacaan yang tadi resonate ya dan dipraktekin, karena percuma dong udah baca tarot tapi nggak dipraktekin. Nah kalau yang kamu memilih ini, aku ngelihat ini lebih ke faktor dorongan motivasi ataupun mendorong motivasinya si pasangan kamu untuk maju. Jadi bisa jadi ini ada wands dan pedang ya, attempts. Selain dorongan secara fisik, jadi kalau misalkan apakah ini kayak bahasa cintanya adalah sentuhan? Iya bisa jadi iya, tapi lebih ke kayak yang satu lagi tuh motivasi ya, kata-kata motivasi, terus penyemangat dan bantuin. Nah, service, act of service. Nah di sini kan kelihatan juga ya kartunya, mudah-mudahan kelihatan Ten of Wands, walaupun ini kartu ini bercerita tentang beban ataupun kewajiban yang berat dan tanggung jawab. Nah di sini yang aku tangkap adalah ketika kamu banyak bantuin dia, banyak bikin beban-beban yang jadi ringan, ataupun kalau misalnya ada masalahnya dia yang mungkin dianya tadi sembunyiin gitu loh. Tapi karena kamu pinter berkomunikasinya, kamu pinter membantu dia untuk membuka dan mau keluarin masalahnya, lalu kamu beri dia ini nasehat ataupun wejangan. Ya sebenarnya nggak nasehat dan wejangan juga, tapi kamu bantuin cari, kamu ikutan bantuin dengan cara kamu belajar di YouTube mungkin, ataupun kamu belajar ikut seminar, ataupun memang kamu juga orang yang cerdas ya, jadi kamu juga wawasannya luas, jadinya kamu dengan ternyata dengan mudah kamu memberikan masukan ke dia yang itu ternyata dia butuhkan gitu loh. Jadi yang aku lihat kayak gitu, karena kadang ada di momen-momen kayak masa-masa dia itu kayak udah mulai mau menyerah sama keadaan, sama kepahitan hidup. Berat banget, sama dia udah mulai lelah sama apa yang dia rasakan. Nah ketika kamu bantuin dia, kamu berikan motivasi ataupun kamu berikan dorongan yang sifatnya membantu pekerjaan atau membantu keadaan finansial yang buruk, atau membantu keadaan ataupun kerumitan yang ada di pikirannya, itu dia akan tertolong banget. Nah juga sama halnya kayak di kartu ketiganya ini, berarti kamu perlu ngebantu dia dalam memilah-milih atau menenangkan pikirannya, karena ada four of swords atau four attempts di sini yang istilahnya itu mengistirahatkan pikiran. Nah kalau kamu adalah orang yang pinter dalam membantu dia, menenangkan dia dan menghilangkan insomnianya, menghilangkan ketakutannya, kepanikannya, kekhawatirannya,
apa ya, ke-insecurity-an, apalah pokoknya hal-hal yang selalu ada di pikirannya dia, ini nilai plus banget buat kamu. Kalau yang aku lihat sih kayak gitu ya. Jadi ini lebih ke act of service, terus lebih kepada dorongan motivasi, juga ngebantuin di penenangan pikiran dan batin kali ya. Jadi biar pikirannya lebih tenang, lebih kalem, lebih bisa membantu dia untuk menyortir masalah-masalah dan bisa produktif lagi. Jadi segitu dulu pembacaan kita kali ini. Semoga aja bacaan ini resonate. Semoga aja ini cocok sama apa yang kamu alami. Semoga aja ini juga membantu dan menolong kamu. Dan kalau misalkan kamu memang punya masalah yang memang ingin dipecahkan atau yang mungkin aku bisa bantu, kamu bisa juga langsung klik link description box untuk konsultasi. Nanti kita akan tentukan jadwalnya dan kamu bisa ngobrol apapun masalahnya ke aku lewat konsultasi online. Kalaupun misalkan memang mau ketemuan juga bisa untuk di wilayah Jakarta, ya kita meet up aja nanti janjian. Terima kasih ya sudah mampir di channel ini. Jangan lupa subscribe kalau misalkan mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, aku nggak maksa. Like juga dan komen kalau misalkan memang resonate. Terima kasih ya udah nonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!